Bab 268. Menjadi bahan tertawaan. Klutang berkeliling seputar Medical Street. Farmasi di Medical Street semua penuh sesak, dengan antrean yang sangat panjang di luar pintu. Terutama Bai Chao Tang, Apotek Chang Seng, Apotek Qian Jun, penuh sesak dengan orang-orang, dan seluruh farmasi sangat sibuk. Klutang, kamu pencurang. Bisakah kamu lebih menjijikkan? Jumlah reservasi sudah hampir melebihi Fang Chunxin dari Bai Chao Tang. Bahkan dokter terkenal seperti Dr. Weng, Dewa Tabib Mo, dan Dr. Gui Zi pun semua berada di belakang peringkatmu. Klutang sedang berkeliling, tetapi orang yang lewat malah menunjuk-nunjuk ke arahnya. Beberapa bahkan menunjuk hidungnya dan mengutuk. Dia sangat linglung. Pencurang apa? Dia mengeluarkan ponselnya dengan bingung dan membuka aplikasi pengobatan Tiongkok. Begitu dia melihatnya, dia langsung tercengang. Jumlah reservasinya sudah mencapai 200.000, dan jumlah orang yang telah diobati sudah melebihi 30.000, dan dia berada di peringkat pertama di daftar suara pasien. Dia membuka mata lebar-lebar. Siapa yang melakukannya? Apakah itu Kingston Jiang? Sekarang dia akhirnya tahu mengapa Kingston Jiang begitu yakin. Setelah hanya setengah hari, sudah ada lebih dari 30.000 orang yang telah diobati. Para dokter Bai Chao Tang digabungkan bersama pun tidak mengobati begitu banyak orang. Ini terlalu jelas telah curang. Apakah ini takut orang lain akan tidak tahu bahwa dia telah curang? Mendengar komentar dan teguran dari orang yang lewat, ekspresinya gelap sepenuhnya. Dia menundukkan kepalanya dan pergi dengan cepat. Tak lama kemudian dia kembali ke Apotek Senturi. Kingston Jiang duduk di ambang Apotek Senturi dengan seperti patung kayu, tidak bergerak dan tanpa ekspresi. Kingston Jiang. Klutang berjalan mendekat, menggertakkan gigi. Lihatlah hal-hal baik yang telah kamu lakukan. Haruskah kamu melakukannya dengan begitu jelas? Apakah kamu takut orang lain akan tidak tahu bahwa aku telah curang? Klu, apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku tidak bisa mengerti? Mulut Kingston Jiang tutup dan buka, dia meludahkan kata demi kata, dengan seperti sebuah robot. Kamu. Ekspresi Klutang sangat jelek karena marah. Berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk meningkatkan peringkat? Sekarang keluarga Tang berbeda dengan dulu, mereka bahkan sudah hampir tidak bisa makan nasi. Kingston Jiang malah masih mengeluarkan uang untuk meningkatkan peringkat. Bahkan jika masuk ke 100 besar, apa gunanya mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi selanjutnya? Aku tidak memiliki keterampilan medis sama sekali. Jika berpartisipasi dalam kompetisi, aku juga akan tersingkir dalam sekejap dan biarkan dunia melihat lelucon. Klutang terus berteriak marah. Pada saat ini, Graham Tang dan yang lainnya juga tiba. Mereka juga bergegas ke sini karena melihat peringkat tinggi Klutang di aplikasi. Mereka semua tahu bahwa Klutang telah menghabiskan uang untuk meningkatkan peringkat. Claudi Tang memandang Klutang dan tertawa cemooh. Klutang, kamu sangat lucu, kamu membuatku tertawa sangat keras. Candi Tang tertawa hingga membungkuk, sangat konyol, menghabiskan uang untuk meningkatkan peringkat. Ini benar-benar idiot, memangnya apa gunanya bahkan jika masuk ke 100 besar, jika pergi berpartisipasi dalam kompetisi keterampilan medis, kamu pun harus ditonton lelucon oleh orang lain. Orang-orang keluarga Tang yang datang ke sini semuanya bergembira dan mengejeknya. Menertawakan Klutang karena bodoh. Klutang merasa sangat malu. Kingston Jiang terlalu menyebalkan, menimbulkan begitu banyak hal yang membuatnya menjadi bahan tertawaan seluruh Jiangsong. Pada saat ini, sekelompok wartawan datang. Kamera video, terus memotret dan merekam Klutang. Klutang, berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk naik ke peringkat depan? Apotek Senturi begitu sepi, tetapi jumlah reservasi kamu malah sudah melebihi 200.000. Dan kamu telah mengobati lebih dari 30.000 orang dalam waktu kurang dari setengah hari, kamu benar-benar terlalu hebat. Beberapa wartawan mengajukan pertanyaan. Klutang merasa wajahnya sangat panas dan tidak sabar mencari tempat untuk bersembunyi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun,
hanya menundukkan kepalanya dan berjalan pergi dengan suram. Haha. Kingston Jiang tertawa secara mekanis, dia berdiri, dengan seperti sebuah patung kayu, melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan meninggalkan apotek Senturi. Kingston Jiang menghabiskan uang untuk menempatkan Klutang di peringkat pertama. Ini membuat Klutang menjadi bahan tertawaan Jiang Song dan menjadi bahan tertawaan konferensi pengobatan tradisional Tiongkok kali ini. Namun Kingston Jiang malah tidak mempedulikannya. Dia meninggalkan Medical Street. Setelah pergi, dia mengamati sekeliling. Setelah menemukan bahwa tidak ada orang yang mengikutinya, dia barulah menghentikan sebuah taksi dan naik taksi untuk pergi ke Mortal Clinic. Mortal Clinic. Moran telah tiba. Dia sedang duduk di klinik dan mengobrol dengan Eri Jiang. Kingston Jiang masuk. Keduanya segera berdiri dan berkata serempak, "Kak Kingston." Kingston Jiang sedikit melambaikan tangan, lalu dia duduk dan bertanya, "Moran, apakah orang-orang yang mengejarku pagi ini telah diselidiki dengan jelas?" Moran mengangguk dan berkata, "Ya, sudah diselidiki dengan jelas." "Katakan." Moran berkata, "Orang-orang ini datang ke Jiangzhou pada 8 hari yang lalu. Mereka adalah beberapa tentara bayaran di perbatasan Belantara Selatan, dan mereka adalah anggota Purgatory Legion." "Oh, Purgatory Legion." Kingston Jiang menyipitkan mata. Dia telah bertempur di Belantara Selatan selama 10 tahun sehingga dia sangat mengenal Purgatory Legion. Purgatory Legion adalah sekelompok tentara bayaran di perbatasan Belantara Selatan, memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan jika dibandingkan dengan seluruh dunia, itu pun tetap salah satu legiun tentara bayaran terbaik, tapi dia tidak tahu siapa bos dari Purgatory Legion ini. "Apakah kamu sudah menemukan siapa bos dari Purgatory Legion?" Moran menggelengkan kepalanya, "Aku belum menemukannya. Tetapi aku telah menemukan bahwa anggota Purgatory Legion pernah memiliki kontak dengan Kennedy Han." "Benar saja, itu dia." Ekspresi wajah Kingston Jiang mendalam. Kennedy Han dikenal sebagai Raja Dokter, dan dikatakan memiliki tangan sakti. Dia juga merupakan kepala asosiasi dari Asosiasi Medis Nasional. Sekarang dia pada dasarnya bisa yakin bahwa Kennedy Han ini adalah Raja Dokter yang dikatakan Raja Hantu, dan dia adalah dalang dari pertempuran Gunung Tianshan. Hanya saja siapa orang di belakangnya. Kingston Jiang masih belum memiliki ide di dalam hatinya. Moran melanjutkan, "Dalam konferensi pengobatan tradisional Tiongkok kali ini, Kennedy Han berada di Aula Medis Taisang." Kingston Jiang bertanya, "Sudahkah kamu menyelidiki detail Aula Medis Taisang?" "Ya." Moran mengangguk, "Aku telah menyelidikinya dengan jelas. Pendaftar Aula Medis Taisang bernama Reddy. Orang ini misterius dan tidak dapat diprediksi. 50 tahun yang lalu, dia memiliki gelar Dewa Obat. Legenda mengatakan bahwa orang ini adalah yang terbaik dalam menggunakan obat-obat, dan dapat mengubah kebusukan menjadi keajaiban." "Reddy." Kingston Jiang mengerutkan kening. "Siapa lagi ini?" Moran berkata lagi, "Kami belum menemukan latar belakang Reddy untuk saat ini. Tetapi intelijen menunjukkan bahwa setelah pangeran muncul di Jiangzhou, dia pernah memiliki kontak rahasia dengan Reddy." Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam. Jika pangeran pernah memiliki kontak dengan Reddy dari Aula Medis Taisang, maka dapat ditebak bahwa pangeran dan Gunung Tianshan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Moran bertanya, "Bos, apa yang harus dilakukan sekarang? Apakah mau menyingkirkan semua anggota Purgatory Army sekaligus?" Kingston Jiang sedikit melambaikan tangan dan berkata, "Jangan bertindak gegabah. Aku sih ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang-orang ini dalam konferensi medis." "Ya." Moran mengangguk. Kingston Jiang berpikir sejenak, lalu memerintahkan lagi, "Perhatikan baik-baik Reddy, Kennedy Han, pangeran, dan tokoh-tokoh besar dari kota Jingdu. Berusaha sekuat tenaga untuk menguasai semua keberadaan mereka." "Baik." Kingston Jiang sedikit melambaikan tangan dan berkata, "Sudahlah, tidak ada apa-apa lagi, kamu bisa pergi sibuk." Moran berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Eri Jiang bertanya, "Kak Kingston, apakah akan terjadi sesuatu?"
Kingston Jiang menyentuh dagunya dan berpikir, aku pun tidak bisa tebak apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Orang-orang ini memiliki kesempatan untuk membunuhku pagi ini, tetapi mereka tidak benar-benar bertindak. Mereka hanya memanfaatkan istriku untuk mengancamku, mereka sepertinya hanya tidak ingin aku pergi ke konferensi medis. Pagi ini, Kingston Jiang terus memikirkan hal-hal yang terjadi di pagi hari. Memikirkan apa yang ingin dilakukan oleh dalang di belakangnya. Setelah mendapatkan informasi bahwa dalang di belakang kemungkinan besar adalah Kennedy Han, dan orang di belakang Kennedy Han mungkin merupakan pangeran, Kingston Jiang bahkan lebih bingung. Bersambung.